Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 656 Rawa. Dalam senja yang kabur, awan-awan menutupi langit. Duduk di samping api unggun, Lin Yun bermain-main dengan manik Xuan Lei di tangannya dan bergumam, tidak heran ini adalah harta yang berharga. Masih ada sepertiga energi petir yang tersisa bahkan setelah setengah bulan. Dia telah meninggalkan perbendaharaan petir selama 20 hari dan dia akan menghabiskan sekitar 5 jam setiap hari untuk memurnikan manik Xuan Lei dengan 9 transformasi naga biru. Efeknya cukup bagus karena 9 transformasi naga biru miliknya telah ditingkatkan dengan cukup lancar. Bagaimanapun, ini jauh lebih baik daripada inti binatang dari binatang iblis yang dikaitkan dengan petir. Saat dia berkultivasi, lebih banyak rahasia mulai muncul dari teknik bela diri pemurnian tubuh. Rune petir ungu mulai muncul dan menyebar di sekitar tanda naga biru yang perlahan-lahan memperkuat fisiknya. Setelah serangkaian percobaan, Lin Yun menemukan bahwa tanda petir itu tidak sama dengan yang muncul dari kekuatannya sendiri. Dia sekarang memiliki kekuatan 30 kuali, yang telah diubah menjadi 18 petir. Masih ada 12 rune petir yang tersisa dan dia berspekulasi bahwa dia seharusnya bisa sepenuhnya mengubah kekuatannya setelah memurnikan semua energi pencahayaan yang tersisa di manik Xuan Lei. Setelah itu, dia tidak perlu mengubahnya lagi karena setiap peningkatan kekuatannya akan datang dari 9 transformasi naga biru. Lin Yun mengepalkan tinjunya dengan erat dan melayang ke langit sebelum melayangkan pukulan. Detik berikutnya, tanda naga biru di hatinya memancarkan cahaya ungu dan 18 tanda petir menjadi hidup saat mereka merangkak di permukaan tubuh Lin Yun, bergerak ke arah lengannya dengan kekuatan yang melonjak. Bersamaan dengan petir yang bergemuruh, kawah seluas 3000 meter muncul di tanah dengan debu beterbangan di udara. Di dasar kawah, orang masih bisa melihat kilat berkedip-kedip. Hal ini meninggalkan ekspresi puas di wajah Lin Yun karena pukulan ini bisa menghadapi ahli panggung Yin Yang yang lebih rendah. Namun, dia tidak tahu apakah itu akan memberinya keuntungan melawan para jenius yang berada di peringkat dalam. Bagaimanapun, para jenius di peringkat dalam sudah bisa melampaui kesenjangan kultivasi untuk membunuh para ahli yang lebih kuat. Peringkat dalam adalah dunia yang sama sekali baru. Meskipun dia masih belum bisa memastikan untuk saat ini, dia yakin bahwa jika semua 30 kekuatan kuali itu diubah menjadi rune petir, dia bisa menghadapi semua orang dengan niat pedang dan sutra pedang Ziyuan. Tepat pada saat ini, raungan binatang buas bergema saat seekor binatang iblis yang diselimuti aura iblis muncul. Binatang iblis ini memiliki penampilan seperti seekor banteng karena ditutupi dengan bulu hitam tebal dan memiliki tanduk di kepalanya. Setiap kali ia bernapas, ia akan menghembuskan uap. Satu hal yang aneh dari banteng itu adalah ia memiliki cakar di kukunya. Banteng brutal tanduk iblis. Lin Yun terkejut saat melihat binatang iblis itu. Dia tidak menyangka bahwa pukulannya yang biasa akan mendarat di wilayah banteng brutal tanduk iblis. Untuk Rawa, banteng brutal tanduk iblis dianggap sebagai binatang iblis elit yang cukup kuat. Selain mereka yang berada di puncak tahap Yin yang lebih rendah, yang dengan percaya diri dapat mengalahkan banteng brutal tanduk iblis, mereka yang berada di tahap Yin yang lebih rendah akan pusing menghadapi banteng brutal tanduk iblis. Itu bukan karena itu menakutkan, tapi bulunya yang tebal adalah baju besi alami yang kuat yang bisa mengisolasi sebagian besar energi asal. Tapi karena dia telah bertemu dengannya, Lin Yun secara alami harus bermain dengannya. Lin Yun tersenyum sambil melambaikan tangannya. Detik berikutnya, 9 angkutan perak terhubung bersama untuk membentuk tombak pendek. Ini adalah pesawat petir mendalam yang diperoleh Lin Yun di perbendaharaan petir. Artefak spiritual ini dapat dengan mudah dikendalikan dan dirakit. Pesawat petir yang mendalam berputar saat petir berkedip-kedip di udara. Melihat banteng brutal tanduk iblis menyerbu ke arahnya, Profound Lightning Shuttles berputar lebih keras lagi. Tiba-tiba, Lin Yun mengangkat tangannya saat dia mengumpulkan niat pedang siantiannya di jari tengahnya. Pergi. Ketika banteng brutal tanduk iblis hendak mencapainya, angkutan petir yang mendalam menghilang. Ketika mereka muncul kembali, mereka meledak dengan petir menyilaukan yang menembus banteng brutal tanduk iblis. Darah segar memercik dan aura banteng brutal tanduk iblis jatuh. Lin Yun merentangkan kedua lengannya dan melayang ke langit untuk melayangkan pukulan. Tanda naga biru di dadanya menyala saat 18 petir mulai mengalir ke tinju kanannya.
Bersamaan dengan gemuruh petir, pukulannya mendarat di banteng brutal tanduk iblis. Di bawah pukulan ini, banteng brutal tanduk iblis terlempar terbang. Namun, Lin Yun tidak berhenti dan melepaskan rentetan pukulan ke arah binatang iblis itu. Bersamaan dengan serangkaian ledakan, banteng brutal tanduk iblis melolong. Untungnya bagi banteng brutal tanduk iblis, bulunya yang tebal telah meniadakan sebagian serangan Lin Yun. Ketika mendarat di tanah, ia masih penuh dengan vitalitas saat melarikan diri. Tepat ketika Lin Yun hendak mengejarnya, kilat ungu melesat di langit dan membelah awan. Awan-awan itu tampak seperti air terjun yang terbelah menjadi dua. Hal ini membuat Lin Yun mengerutkan alisnya saat dia berhenti. Pesawat ulang-alik petir yang mendalam kembali dan membela Lin Yun. Sambaran petir mendarat di banteng brutal tanduk iblis dalam sekejap mata saat banteng kolosal itu tercabik-cabik oleh cakar yang tajam. Seekor elang perak yang diselimuti petir membuka mulutnya dan menelan inti binatang banteng brutal tanduk iblis. Sosoknya yang kolosal tampak mendominasi ketika disinai oleh sinar matahari. Elang iblis petir perak ini adalah binatang iblis penguasa rawa yang asli. Dikenal dengan keganasan dan kecepatannya yang secepat angin. Lin Yun telah melihatnya berburu beberapa kali di kejauhan dan banyak binatang iblis tingkat yin yang tercabik-cabik olehnya. Lin Yun bahkan berspekulasi bahwa hanya mereka yang berada di tingkat yin yang lebih tinggi yang bisa melawannya. Ini masih pertama kalinya Lin Yun bertemu dengannya. Jantung Lin Yun berdegup kencang karena dia tahu itu akan menjadi masalah baginya jika binatang itu mengejarnya setelah selesai memangsa banteng itu. Tapi yang jelas, Lin Yun terlalu khawatir. Setelah elang iblis petir perak berkelompok dengan banteng brutal tanduk iblis, dia melirik ke arah Lin Yun sebelum membumbung tinggi ke langit. Itu jelas tidak tertarik pada Lin Yun. Kemudian lagi, itu masuk akal. Bagaimanapun, Lin Yun hanyalah seorang kultivator di tahap yang, jadi Lin Yun masih terlalu lemah di mata elang. Aku benar-benar diremehkan, senyum Lin Yun sambil mengusap hidungnya. Jika dia bisa membunuh elang iblis petir perak ini dan memperbaiki inti binatangnya, dia bisa langsung memperbaiki 12 petir yang tersisa. Pada saat itu, dia bisa mengeluarkan sekitar 70% dari kekuatan cambuk Raja Guntur Api Ungu. Kita akan bertemu lagi setelah aku selesai melatih jurus ketiga dari pedang Tuan. Melihat elang iblis petir perak terbang menjauh, mata Lin Yun berkilat. Dia tidak takut pada binatang iblis ini, tapi itu terlalu cepat. Binatang itu bisa dengan mudah melarikan diri bahkan sebelum Lin Yun sempat mengeluarkan kartu trufnya. Jadi dia hanya bisa mengandalkan pedang Tuan jika dia ingin menjatuhkan binatang iblis ini dengan cepat. 7 hari kemudian, dua orang pemuda berdiri berdampingan saat binatang iblis sesekali menyerbu keluar dari kabut tebal. Para pemuda itu kuat dan mereka langsung membunuh semua binatang iblis yang menyerang. Hal ini terutama berlaku untuk pemuda yang menggunakan cambuk merah. Ketika dia mengacungkannya, cambuk itu berderak di tangannya seperti ular berbisa. Tempat ini benar-benar memiliki banyak binatang iblis. Pemuda lainnya bertarung dengan tangan kosong saat kilat menyelimuti tubuhnya. Tidak ada cara lain jika kita ingin memasuki prefektur petir secepat mungkin. Jika aku tidak salah ingat, kaulah yang memilih jalan ini, senyum pemuda yang menggunakan cambuk. Bagaimana aku bisa tahu kalau binatang iblis di sini akan sangat merepotkan? Tanya pemuda bernama Guosu. Tapi meski begitu, mereka menangani binatang iblis dengan mudah. 1 jam kemudian, gelombang binatang iblis mundur setelah meninggalkan tumpukan mayat. Pemuda bernama Guosu jatuh ke tanah sambil terengah-engah, sementara pemuda yang menggunakan cambuk agak tenang. Sepertinya dia tidak menghabiskan banyak tenaganya. Siapa di sana? Tepat ketika pemuda dengan cambuk hendak berbicara, matanya bersinar dingin dan cambuknya menjadi hidup. Hal ini membuat Guosu, yang berada di tanah, menjadi waspada saat dia melihat ke depan dengan hati-hati. Mereka berdua bisa merasakan bahwa apa yang akan muncul dari hutan adalah masalah, terlepas dari apakah itu binatang buas atau kultivator. Saat keduanya melihat ke depan dengan hati-hati, sesosok tubuh perlahan berjalan keluar. Ketika mereka melihat seorang pemuda mendekati mereka, mereka terkejut. Kemudian, pendatang baru itu tersenyum, sungguh kebetulan bertemu kalian di sini. Pendatang baru itu adalah Lin Yun yang tertarik dengan suara itu. Tapi dia tidak menyangka akan bertemu dengan dua orang kenalannya. Kenalannya adalah Guosu dan Yang Fan, yang merupakan orang jenius di peringkat luar yang dia temui di Laut Kusuo. Guosu bahkan hampir mati di tangannya. Ketika mereka melihat Lin Yun, mereka sangat terkejut. Yang Fan dengan cepat menjadi tenang setelah keterkejutan awalnya. Adapun Guosu, dadanya terasa sakit saat melihat Lin Yun.
Matanya bersinar dengan kebencian yang dalam, tapi dia mengertakkan gigi dan segera mengabaikannya. 2 bulan yang lalu, Lin Yun membunuh 3 orang ahli dalam tahap yin yang lebih rendah. 2 bulan telah berlalu, dan Lin Yun hanya bisa menjadi lebih kuat. Ketika Lin Yun melihat perubahan di wajah mereka, dia hanya tersenyum dan tidak ada riak di wajahnya. Kebetulan sekali. Sepertinya kamu juga menuju ke prefektur petir, kata Yang Fan setelah beberapa lama. Dia memiliki kesan yang cukup baik tentang Lin Yun. Bagaimanapun, Lin Yun telah membunuh Qin An, yang dia benci. Lin Yun menganggukkan kepalanya. Dia bisa menebak bahwa Guo Su dan Yang Fan juga berniat untuk pergi ke Leizhu dari fakta bahwa mereka ingin melewati rawa. Melihat Lin Yun menganggukkan kepalanya, Yang Fan ragu-ragu seolah ingin mengatakan sesuatu. Pada akhirnya, dia akhirnya berbicara, Lin Yun, tahukah Anda bahwa paviliun sayap darah telah dimusnahkan? Hati Lin Yun tersentak saat mendengar berita itu. Paviliun sayap darah telah dimusnahkan. Paviliun sayap darah, memang, hancur. Tiba-tiba lenyap sekitar sebulan yang lalu. Guo Su terkejut saat dia menatap Lin Yun, banyak orang mencurigai bahwa itu terkait dengan kekuatan di belakangmu. Sebagai salah satu pasukan penguasa semu di kota Yuzu, itu telah ada selama lebih dari 1000 tahun. Bahkan kekuatan penguasa seperti istana yang tidak dapat menghapusnya. Karena mereka bisa tetap ada, bisa dibayangkan fondasi paviliun sayap darah. Sudah menjadi rahasia umum bahwa paviliun sayap darah memiliki 3 ahli alam jiwa surgawi, dengan beberapa lagi yang pasti disembunyikan. Namun, hanya dalam 1 malam, kultivator ini benar-benar terhapus. Lin Yun tertegun saat mendengar itu. Tidak heran mereka berdua menatapku dengan aneh. Kembali ke Laut Kusuo, paviliun sayap darah memiliki dendam yang tak terdamaikan dengannya. Jadi masuk akal jika pemusnahan paviliun sayap darah terkait dengannya. Itu tidak masuk akal. Aku hanya punya paviliun pedang langit di belakangku. Paviliun itu mungkin memiliki 2 senior alam jiwa surgawi, tapi mereka seharusnya tidak bisa memusnahkan paviliun sayap darah dalam 1 malam. Lin Yun terkejut dalam hati. Dia memiliki beberapa spekulasi, tapi dia tidak membaginya dengan Guo Su dan Yang Fan. Jika itu adalah apa yang dia bayangkan, maka tekanan pada dirinya akan lebih besar. Melihat Lin Yun tidak berbohong, Yang Fan berbicara, sepertinya paviliun sayap darah memprovokasi seseorang yang tidak seharusnya. Domain selatan kuno sangat besar, jadi masuk akal jika ada empire yang bersembunyi sebagai pertapa. Ada contoh serupa di masa lalu sebagai kekuatan yang lebih kuat dari paviliun sayap darah dimusnahkan oleh seorang pertapa Empyrean. Guo Su merenung dan berpikir itu masuk akal. Lagi pula, Lin Yun tidak akan melarikan diri untuk hidupnya jika dia memiliki kultivator yang berdiri di belakangnya. Kau di sini untuk melatih dirimu sendiri sebelum perjamuan drakonik, kan? Yang Fan menatap Lin Yun. Lin Yun menjadi terkenal karena pertarungan 2 bulan yang lalu. Tapi ketika dia melihat Lin Yun lagi, Lin Yun mengeluarkan aura yang tak terduga. Jelas tidak ada perubahan dalam kultivasi Lin Yun, tetapi Yang Fan merasa bahwa Lin Yun telah menjadi lebih kuat. Memikirkan bagaimana dia juga menjadi lebih kuat dalam 2 bulan terakhir, masuk akal jika Lin Yun juga menjadi lebih kuat. Semacam itu. Lin Yun tidak menyangkal atau setuju. Guo Su melanjutkan, Anda berada di tempat yang tepat jika Anda berada di sini untuk melatih diri Anda sendiri. Leizhu adalah yang terkuat dari 9 prefektur, terlepas dari para jenius atau ahli peringkat dalam. Ada pepatah seperti itu. Lin Yun tidak terlalu memikirkannya saat dia datang ke sini untuk mencari reruntuhan sekte pedang. Guo Su dan Yang Fan saling bertukar pandang sebelum sebuah senyuman muncul di bibir mereka. Mereka berdua terkejut karena Lin Yun tidak tahu tentang ini. Setelah jeda singkat, Yang Fan melanjutkan, biar ku beritahukan padamu. Domain selatan kuno memiliki 9 kekuatan tuan. Meskipun kekuatan pasukan tuannya berbeda. Misalnya, ada Istana Yang, Gua Langit Ziyue, Kediaman Selatan Utara, dan Paviliun Tianyao. Karena Gua Langit Ziyue dikatakan sebagai yang terkuat di domain selatan kuno, Leizhu secara alami memiliki posisi tinggi. Leizhu adalah prefektur terkuat ketika sekte pedang menguasai domain selatan kuno. Terlepas dari Feng Shui atau reruntuhan kuno, prefektur petir memiliki yang paling banyak. Seperti kata pepatah, manusia akan selalu mencari jalan ke atas seperti halnya air yang mencari jalan ke bawah. Leizhu adalah yang terkuat, sehingga orang-orang secara alami datang dari seluruh penjuru. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang berkumpul di sana. Tidak hanya para jenius di peringkat dalam, tetapi juga para jenius di Leizhu.
Mereka semua berkumpul di sana dan tidak akan pergi kecuali untuk sesuatu yang istimewa, seperti penampakan makam kuno Xingjunan. Siapapun yang ingin mencapai sesuatu selama perjamuan drakonik akan datang ke sini. Selain itu, Leizu juga memiliki banyak tempat khusus, seperti klan-klan. Klan-klan ini memiliki fondasi yang kuat yang tidak kalah dengan 9 pasukan penguasa yang berada di peringkat belakang. Leizu tidak dapat dibandingkan dengan 8 prefektur lainnya. Mendengarkan penjelasan Yang Fan, Lin Yun juga memiliki pemahaman kasar tentang prefektur petir. Selain 3 raja dan 7 elit, para jenius di peringkat dalam telah berkumpul di sana baru-baru ini. Prefektur petir adalah tempat di mana sekte pedang berada dan sebuah alam rahasia akan segera muncul. Peluang di sana ada di luar imajinasi Anda. 3 raja dan 7 orang elit. Tanya Lin Yun. Begitulah semua orang menyebut 10 besar dalam peringkat awan naga. 3 teratas dikenal sebagai 3 raja, sedangkan 7 berikutnya dikenal sebagai 7 elit. Mereka yang berada di 10 besar jauh lebih kuat daripada yang lain di peringkat dalam, terutama 3 raja. Ketika Yang Fan menyebutkan 3 raja, dia memasang ekspresi serius. Saya mendengar bahwa ketiganya sudah berada di ambang batas alam jiwa surgawi dan mereka bahkan dapat bertarung dengan senior di alam jiwa surgawi. Pandangan mereka tidak lagi tertuju pada domain selatan kuno. Lin Yun mendengar sesuatu yang serupa beberapa bulan yang lalu ketika dia diberitahu bahwa kelompok terkuat di peringkat dalam bisa bersaing dengan para ahli alam jiwa surgawi. Dia tidak bisa memahaminya saat itu, tapi dia bisa sekarang. Adapun 7 elit, mereka mungkin sedikit kurang jika dibandingkan dengan 3 raja, tapi kekuatan mereka masih melebihi mereka yang berada di peringkat dalam. Masing-masing dari mereka memiliki kultivasi pada tahap yin puncak yang. Yang Fan tersenyum, tidak ada artinya membicarakan hal ini sekarang. Mereka terlalu luar biasa kuat. Bahkan para jenius peringkat dalam pun bukanlah orang yang bisa ditandingi oleh orang-orang seperti kita. Guosu dan saya menerima undangan dari seorang jenius peringkat dalam untuk berpartisipasi dalam sebuah pertemuan. Pertemuan yang disebut biasanya adalah acara yang dimaksudkan untuk membangun persahabatan dan memamerkan kekuatan. Kemudian lagi, pertemuan itu tidak murni untuk memamerkan kekuatan. Bagi para praktisi bela diri, sparring dapat memperluas ruang lingkup seseorang. Jika mereka beruntung, mereka mungkin bisa membuat terobosan setelah mendapatkan beberapa pemahaman. Tapi sebagian besar orang dalam pertemuan itu masih muda, jadi tidak ada dari mereka yang mau mengakui bahwa mereka lebih rendah dari yang lain. Wajar jika orang saling menaruh dendam dan pamer. Pertemuan ini berlokasi di kota Tianling. Meskipun ini bukan kota prefektur, skalanya tidak kalah dengan kota Yuzhou. Lin Yun, kamu bisa ikut dengan kami jika kamu tertarik, kata Yang Fan sambil mengulurkan undangan. Bukankah tidak pantas karena aku tidak diundang? Tanya Lin Yun. Dia tertarik dengan pertemuan itu. Bagaimanapun, tuan rumah adalah seorang jenius di peringkat dalam dan dia ingin tahu seberapa kuat peringkat dalam itu. Kamu terlalu khawatir. Sudah biasa bagi orang untuk datang tanpa diundang, belum lagi kamu sepenuhnya memenuhi syarat dengan kekuatanmu, senyum Yang Fan. Lin Yun menganggukkan kepalanya, kalau begitu kita akan bicara lagi saat itu. Masih ada beberapa hal yang harus kulakukan di rawa. Baiklah, kalau begitu, itu adalah janji, kata Yang Fan dengan harapan di matanya. Dia kemudian memberitahu Lin Yun tentang waktu pertemuan dan setuju untuk bertemu di kota Tianling. Melihat Lin Yun menghilang di balik kabut, Guosu mengerutkan alisnya, orang ini menjadi semakin tak terduga. Aku dikalahkan setelah 10 jurus di makam kuno Xingjunan. Tapi sekarang, saya bisa memastikan bahwa saya tidak akan bertahan lebih dari 10 jurus di tangannya. Yang Fan juga memiliki ketertarikan di matanya saat dia berkata, inilah mengapa saya mengundangnya. Saya ingin melihat seberapa kuat dia. Saya penasaran apa yang dia lakukan di rawa, gumam Guosu. Rawa itu dipenuhi dengan binatang iblis. Dia mungkin mengincar inti binatang iblis tertentu, kata Yang Fan. Dugaannya tidak jauh dari kebenaran, tapi dia pasti tidak akan mengatakan ini dengan tenang jika dia tahu bahwa Lin Yun mengincar elang iblis petir perak. Bertemu dengan Yang Fan dan Guosu hanyalah sebuah peristiwa kecil bagi Lin Yun. Selain dari penghancuran paviliun sayap darah, ada 2 hal lagi yang diperhatikan Lin Yun. Yang pertama adalah 3 raja dan 7 orang jenius, dan yang kedua adalah pertemuan kota Tianling. 3 raja dan 7 orang jenius adalah tokoh-tokoh yang menentang surga yang sangat kuat. Hal ini terutama berlaku untuk 3 raja yang bisa bertukar jurus dengan seorang ahli alam jiwa surgawi. Lin Yun juga pernah melihat para ahli alam jiwa surgawi secara pribadi, jadi dia tahu betapa kuatnya mereka.
Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa bersaing dengan ketiga raja itu bahkan dengan niat pedangnya. Paling tidak, saya harus mencapai tahap Yin Yang untuk bisa bersaing dengan mereka. Lin Yun mengevaluasi dirinya sendiri secara realistis. Selain itu, dia perlu mengambil langkah lebih jauh dalam niat pedangnya dan memahami setidaknya 6 bentuk pedang tuan. Sedangkan untuk 9 transformasi naga biru, dia harus mencapai bentuk 4 atau lebih baik lagi, bentuk 5. Perjalanannya masih panjang, tapi setidaknya dia masih punya harapan. Mengenai pertemuan kota Tianling, dia bisa melihat dan memeriksa seberapa kuat para jenius lain di domain selatan kuno. Ini juga akan menjadi kesempatan bagus untuk melihat jenius di peringkat dalam. 3 raja dan 7 elit tidak lagi menempatkan domain selatan kuno dalam pandangan mereka, yang berarti pandangan Lin Yun masih terlalu rendah. Mengumpulkan dirinya sendiri, Lin Yun mulai bermeditasi di rawa. Dia telah menghabiskan beberapa hari terakhir untuk memahami jurus ketiga pedang tuan, Big Bang. Dia telah mendapatkan beberapa wawasan di dalamnya, jadi dia harus mencapai penguasaan yang lebih rendah sekarang. Namun, Lin Yun memiliki persyaratan yang tinggi untuk dirinya sendiri, jadi dia tidak akan menggunakan Big Bang kecuali dia memahami maksud sebenarnya di baliknya. Maksud dari tebasan petir adalah untuk menjadi pedang yang cepat dan tebasan matahari akan mewujudkan sepasang sayap yang akan memotong sinar matahari. Sedangkan untuk serangan Big Bang, Lin Yun duduk dengan menyilangkan kakinya dan bermeditasi saat gelombang niat pedang terpancar dari dirinya. Jika seseorang melihatnya dengan hati-hati, mereka akan menyadari bahwa kabut di sekelilingnya dihancurkan oleh hawa pedang yang mendominasi. Inilah maksud di balik pedang tuan, dominasi. Seiring berjalannya waktu, hujan mulai turun dari langit. Namun, hujan itu sebenarnya adalah percikan api berwarna ungu. Mungkin terlihat seperti tetesan air hujan, tapi setiap tetesnya mengandung energi yang mendominasi. Hujan ungu itu tidak mendarat di tanah dan tampaknya berkumpul di belakang Lin Yun, membentuk bola petir. 3 hari kemudian, bola petir itu telah tumbuh menjadi sangat besar dengan petir yang berderak lebih dari 100 meter. Dari jauh, tampak seperti ada matahari ungu yang melayang di atas Lin Yun. Lin Yun perlahan membuka matanya dengan kilatan cahaya terang yang berkedip-kedip di pupil matanya. Bola petir di belakangnya tiba-tiba meledak, meninggalkan retakan di tanah dengan lonjakan niat pedang. Bola itu membentuk badai yang menciptakan pemandangan apokaliptik. Aku mengerti. Setiap bentuk di pedang tuan lebih kuat dari yang sebelumnya. Mata Lin Yun berkilat saat dia bisa melihat sosok Lil Red di kejauhan. Mungkinkah dia telah menemukan elang iblis petir perak? Bab 657 Pertarungan ganas dengan elang iblis petir perak. Di rawa yang gelap, sebuah kilatan perak melesat di langit seperti pisau tajam yang membelah awan menjadi 2. Dari jauh, hal ini tampak seperti air terjun yang terbelah menjadi 2. Kemanapun kilatan petir itu pergi, binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya di rawa akan panik dan melarikan diri. Petir itu secara alami adalah elang iblis petir perak. Sebagai salah satu penguasa rawa, ia mirip dengan kaisar di wilayah ini. Binatang iblis ini tidak perlu makan terlalu sering dan akan pergi berburu setiap beberapa bulan sekali. Namun, ketika pergi berburu, semua binatang iblis akan panik, tidak peduli seberapa ganasnya mereka. Adegan 100 serigala yang melarikan diri adalah bukti terbaik dari prestise dan dominasi elang iblis petir perak. Tiba-tiba, kilatan petir berwarna perak turun seperti meteor. Ketika mendarat di tanah bergetar hebat dan awan debu mengepul. Dari dalam awan debu, jeritan yang menyedihkan terdengar dan seekor singa yang menyala-nyala terlihat. Tetapi pada saat ini, singa itu terbaring di tanah dengan tubuh kolosalnya terjepit oleh sepasang cakar. Tidak peduli seberapa keras ia meronta, ia tidak dapat melakukan apapun. Cakarnya sangat besar, tetapi masih dianggap ramping jika dibandingkan dengan sosok kolosal yang memilikinya. Tentu saja, yang berkelompok dengan singa yang menyala itu adalah elang iblis petir perak. Binatang-binatang iblis di sekitarnya bersembunyi di kegelapan. Mereka menundukkan kepala saat tubuh mereka gemetar ketakutan. Hanya butuh beberapa saat bagi singa itu untuk berubah menjadi kerangka. Ketika elang iblis petir perak menelan inti binatang singa dengan puas, dia menyapu pandangan dinginnya ke sekeliling binatang iblis di sekitarnya. Tiba-tiba, seorang pria dan kuda muncul dari kabut. Tapi mereka tidak gemetar ketakutan seperti binatang iblis di sekitarnya. Sebaliknya, mereka perlahan berjalan mendekat. Elang iblis petir perak langsung mengenali Lin Yun saat dia menatap Lin Yun dengan benci. Bagaimanapun juga, dia telah melihat manusia ini beberapa hari yang lalu. Tapi tepat ketika dia hendak melebarkan sayapnya dan pergi, dia tiba-tiba menoleh dan menatap kuda naga darah.
Vitalitas yang penuh pada kuda naga darah telah menarik perhatiannya. Yah, sepertinya aku bahkan tidak bisa dibandingkan dengan orang bodoh ini di matanya, senyum Lin Yun mengejek. Tapi itu menguntungkannya karena dia bisa menghemat tenaga untuk menarik perhatiannya. Tiba-tiba, aura pembunuh yang deras membumbung tinggi ke langit, membuat seluruh wilayah menjadi merah. Sebelum mereka bisa bereaksi pada tindakan elang iblis petir perak, angin yang masuk mendorong kuda naga darah mundur. Saat ini, Lil Red mengalami kesulitan besar menahan angin. Bagus. Pakaian Lin Yun berkibar tertiup angin saat dia melemparkan pukulannya, berbenturan dengan cakar elang iblis petir perak. Tapi di detik berikutnya, Lin Yun memuntahkan seteguk darah dan terbang mundur. Ketika dia mendarat di tanah, dia mundur beberapa langkah sebelum dia berhasil menstabilkan dirinya. Dia dikejutkan oleh kekuatan elang iblis petir perak. Rebound itu membuat bagian dalam tubuhnya berputar saat retakan muncul di dagingnya. Jika fisiknya tidak kuat, kekuatan pantulan akan merobek kulitnya dan melukai organ tubuhnya. Setelah mengirim Lin Yun terbang, elang iblis petir perak meliriknya dengan jijik sebelum dia mengepakkan sayapnya dan melepaskan sebuah bilah angin ke arah Lin Yun. Kemudian, dia menerjang ke arah kuda naga darah tanpa menoleh ke belakang untuk menghadapi Lin Yun. Hal ini mengejutkan kuda naga darah yang berbalik untuk berlari. Elang iblis petir perak adalah pemangsa alami dan dia bisa merasakan bahwa Lin Yun bukanlah lawannya. Untungnya, Lil Red cukup cepat untuk menghindari elang iblis petir perak yang mengejarnya. Ketika bilah angin itu berbenturan dengan tubuh Lin Yun, itu menyebabkan tabrakan logam. Lin Yun hanya menderita beberapa luka dangkal. Itu benar-benar mengabaikanku. Melihat elang iblis petir perak mengejar Lil Red, Lin Yun tersenyum. Bagaimanapun, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk membunuh elang iblis petir perak jika perhatiannya tertuju padanya. Lin Yun tahu dengan jelas bahwa binatang iblis tuannya ini tidak hanya ganas, tapi juga cepat. Dia hanya punya satu kesempatan, jadi dia tidak boleh gagal. Pesawat ulang-alik petir yang mendalam muncul di hadapannya saat Lin Yun mulai menuangkan niat pedangnya ke dalamnya. Saat berputar, ujung yang tajam meninggalkan retakan di udara sekitarnya. Hancurkan. Wajah Lin Yun menjadi dingin saat dia menjentikkan jarinya. Dengan kilatan petir, dengungan pedang yang cemerlang terdengar saat tanah mulai bergetar hebat. Elang iblis petir perak masih mengejar Lil Red dan tidak memperhatikan Profound Lightning Shuttle. Melihat bahwa ia akan menangkap Lil Red, elang iblis petir perak tiba-tiba mengepakkan sayapnya dan arus udara tak terbatas memperlambat kuda naga darah ke bawah. Jika ditangkap, tidak mungkin pertahanan kuda naga darah bisa menahan cakarnya. Tepat ketika Lil Red akan terbelah menjadi dua, pesawat petir mendalam menabrak elang iblis petir perak. Diserang oleh Profound Lightning Shuttle, tubuh elang iblis petir perak bergoyang di udara, memungkinkan Lil Red untuk melarikan diri. Tapi tubuh elang iblis petir perak hanya bergetar sebelum mengejar Lil Red lagi. Masih mengabaikanku. Lin Yun tersenyum mengerikan. Ayo kita coba sesuatu yang lebih besar. 8 Profound Lightning Shuttle yang tersisa terus menghantam elang iblis petir perak. Pesawat terakhir berhasil menembus pertahanannya saat bulu-bulunya mulai rontok bersama dengan darah. Kali ini, elang iblis petir perak benar-benar marah saat dia berubah menjadi kilat dan melesat ke arah Lin Yun. Ketika elang iblis petir perak berbalik, aura iblisnya telah menyelimuti separuh langit dan menciptakan keributan yang menghancurkan bumi. Melihat elang iblis petir perak menyerbu, dia tersenyum dingin saat cambuk Raja Guntur Api Ungu muncul di tangannya. Dia telah memikat elang iblis petir perak untuk waktu yang lama. Mata Lin Yun bersinar dingin saat tanda naga biru memancarkan cahaya ungu samar saat rune petir di tubuhnya diaktifkan sebelum mengalir ke tangan kanannya. Ketika 18 rune petir berkumpul bersama, cambuk Raja Guntur Api Ungu melepaskan kekuatan petir yang kuat yang bermanifestasi menjadi ular piton petir. Hal ini mengejutkan elang iblis petir perak saat dia terjatuh ke tanah dan aura iblisnya mulai menghilang. Serangan ini sangat menghancurkan, sehingga menyebabkan elang iblis petir perak mengeluarkan raungan yang dahsyat. Mengepakkan sayapnya, dia membumbung ke langit sekali lagi meskipun terluka. Lin Yun terkejut dengan ini. Bagaimanapun juga, dia tahu bahwa dia tidak akan bisa menahan serangan menyelam dari elang iblis petir perak. Kamu ingin terbang? Bermimpilah. Lin Yun tahu bahwa tidak akan mudah baginya untuk melukai elang iblis petir perak dengan cambuk Raja Guntur Api Ungu, tapi dia punya ide. Saat kilat menyambar, dia melemparkan cambuk Raja Guntur Api Ungu dan menyerbu ke arah elang iblis petir perak. Tapak naga biru. Wajah Lin Yun menjadi dingin saat tangan kanannya bergerak seperti kilat, membelah langit saat berubah menjadi cakar naga biru.
Saat cakar naga itu berbenturan dengan elang iblis petir perak, elang itu terhempas ke tanah. Setelah serangan ini, elang iblis petir perak mengalami luka besar di sayap kirinya dan darah mulai menetes. Pada saat ini, elang iblis petir perak akhirnya menyadari bahwa pemuda yang berdiri di hadapannya tidak bisa diremehkan. Permainan baru saja dimulai. Pedang. Lin Yun mengulurkan tangan dan pedang pemakaman bunga terbang ke tangannya. Pedang guntur, pedang guntur. Pedang tuanku, pedang tebas matahari. Dua serangan itu jatuh ke elang iblis petir perak saat sinar pedang meledak dan meninggalkan luka di tanah. Setelah menggunakan dua serangan terkuatnya, bahkan Lin Yun pun mengalami kesulitan menghadapi kelelahan saat dia terengah-engah dengan bulir-bulir keringat yang berjatuhan dari dahinya. Tapi dia tidak punya pilihan. Dia tahu bahwa jika elang iblis petir perak tidak mati, maka dialah yang akan mati. Lin Yun mengangkat alisnya dan mengayunkan pedangnya bersama dengan teriakan besar. Pedang Tuan Besar Big Bang. Detik berikutnya, segumpal besar petir terbang seperti bintang saat Lin Yun mengayunkan pedangnya. Bintang itu meledak dengan kilat, dan cahaya yang menyilaukan membuatnya sulit untuk membuka mata. Saat elang iblis petir perak melolong, dia disambar oleh bintang itu dan bulu-bulu yang tak terhitung jumlahnya putus. Saat Lin Yun mendarat di tanah, sebuah kawah besar tercipta. Dia saat ini terengah-engah untuk menghirup udara. Meskipun dia telah menambahkan serangan untuk memastikan kematian elang iblis petir perak, dia hampir tidak bisa menggunakan jurus ketiga dari pedang tuan dengan kultivasinya di tahap yang lebih besar. Sebuah teriakan tak berdaya dan sedih keluar dari kawah saat elang iblis petir perak mendongak dari kawah dengan putus asa. Pada saat ini, ia adalah seekor elang botak tanpa bulu. Elang ini terlihat gemuk dan kembung saat mencoba merangkak keluar dari kawah. Tiba-tiba, tawa konyol yang menggelegar terdengar dan elang iblis petir perak mengangkat kepalanya untuk melihat sosok merah terkekeh dengan gigi gerahamnya yang terbuka. Tentu saja itu adalah Lil Red, yang berlari kembali untuk menonton. Elang iblis petir perak mulai bergetar saat kehilangan keseimbangan dan jatuh. Lil Red tidak bisa menahan tawanya dan jatuh ke tanah. Tak lama kemudian, sinar pedang menyambar dan elang iblis petir perak dipenggal. Bab 658 Energi Naga Biru. Ketika elang iblis petir perak mati, darah mengucur dari kulitnya. Dalam sekejap mata, kawah itu berubah menjadi kolam merah yang berisi esensi spiritual tak terbatas. Berdiri di samping kawah, Lin Yun terkejut melihat betapa cepatnya kolam selebar 1000 meter itu terisi. Energi spiritual padat yang datang dari kolam itu berasal dari elang iblis petir perak. Tapi Lin Yun tahu bahwa dia tidak akan bisa memurnikannya karena aura iblis itu terlalu pekat. Bahkan jika dia memurnikannya, itu akan menjadi kerugian baginya karena efisiensinya akan rendah. Namun, ini tidak terjadi pada Lil Red. Ia melompat ke dalam kolam dan mulai melahap energi spiritual. Lin Yun mencemooh saat melihat Lil Red yang biasanya ganas bertindak seperti ini. Faktanya, setiap kali Lil Red bertemu dengan musuh yang kuat, dia akan berlari lebih cepat dari siapapun. Sekarang setelah elang iblis petir perak ditangani, Lil Red berlari kembali sekali lagi. Lin Yun tahu bahwa keberuntungan adalah faktor yang sangat besar dalam pertarungan ini. Momen yang paling berbahaya adalah ketika elang iblis petir perak menerima serangan dari cambuk Raja Guntur Api Ungu dan pulih seketika. Jika berhasil terbang ke langit, Lin Yun tahu bahwa dia akan kalah dalam pertempuran. Beruntung baginya, dia adalah orang terakhir yang bertahan. Hal ini membawa kegembiraan di wajah Lin Yun saat dia melompat ke dalam kolam. Menyelimuti dirinya dengan energi pedangnya sebagai perlindungan, Lin Yun berjalan menuju mayat elang iblis petir perak. Pedang pemakaman bunga ditancapkan ke tanah di sampingnya dan memancarkan cahaya menerawang. Lin Yun menyarungkannya dan kemudian mengambil inti binatang itu dari mayatnya. Ketika inti binatang itu terungkap, ia melepaskan cahaya perak menyilaukan yang menerangi seluruh wilayah yang tertutup kabut merah. Inti binatang ini berkilauan dengan keindahan dan tidak seperti inti binatang lain yang pernah dilihat Lin Yun di masa lalu. Faktanya, itu tidak terlihat seperti inti binatang, tetapi lebih seperti harta karun tanpa kotoran. Ini adalah pertama kalinya Lin Yun melihat inti binatang yang begitu murni dan dia terkejut. Namun, dia mengetahuinya dengan sangat cepat. Elang iblis petir perak adalah penguasa wilayah ini, jadi dia mengurangi makannya setiap beberapa bulan sekali. Ini berarti ia pasti telah menghabiskan banyak waktu untuk menyempurnakan inti binatangnya. Itu termasuk dalam kategori binatang iblis yang cerdas. Namun, tidak banyak binatang iblis yang cerdas karena kebanyakan dari mereka biadab dan tidak masuk akal.
Jika elang iblis petir perak ini memiliki cukup waktu, ia bisa menjadi alam jiwa surgawi seiring berjalannya waktu. Jadi ini berarti dia telah membunuh binatang iblis alam jiwa surgawi di masa depan. Waktunya untuk memperbaikinya. Melihat Lil Red melahap mayat elang iblis petir perak, Lin Yun tersenyum saat dia melayang ke langit. Perjamuan drakonik masih setengah tahun lagi. Waktu yang singkat dan Lin Yun tidak punya banyak waktu lagi. Terutama karena paviliun sayap darah mungkin telah dimusnahkan oleh ahli di belakang Su Xiao. Jika itu benar, maka itu berarti latar belakangnya sangat kuat. Istana Raja yang dalam. Jika ingatannya benar, tidak ada kekuatan seperti itu di domain selatan kuno. Namun, dia pernah bersumpah bahwa dia akan menangkap Su Xiao bahkan jika dia berada di 9 langit. Dia bertekad untuk mendapatkannya apapun yang terjadi. Demi cintanya, dia bertekad untuk mencapai puncak dari jalur bela diri. Saat banyak pikiran melintas di benaknya, ekspresi Lin Yun menjadi serius saat dia memegang inti binatang itu. Energi petir yang sangat kuat. Manik Xuan Lei telah sangat melemah setelah dimurnikan beberapa kali dan inti binatang ini tidak kalah dengan itu dengan cara apapun. Inilah sebabnya mengapa Lin Yun terkejut ketika dia merasakan energi di dalam inti. Menutup matanya, Lin Yun mengedarkan 9 transformasi naga biru dan kekuatan hisap yang kuat meledak dari telapak tangannya yang menyerap energi petir dari inti binatang itu ke dalam tubuhnya. Ketika energi petir mengalir ke dalam tubuhnya, pakaian Lin Yun tercabik-cabik menjadi beberapa bagian, sedemikian rupa sehingga retakan juga mulai muncul di tanah. Saat petir berkelindan dan berderak di tubuh Lin Yun, warna tanda naga biru berubah dari ungu menjadi merah tua. Tanda itu tidak memiliki warna merah tua, jadi perubahan ini sangat aneh. Sementara itu, 9 transformasi naga biru sedang menuju ke tahap ketiga puncak. Seiring berjalannya waktu, tanda naga biru semakin cemerlang karena kekuatan naga yang menakutkan itu terus menumpuk. Secara bersamaan, 18 tanda petir tumbuh lebih tebal dan lebih menyeramkan. 1 jam kemudian, petir berderak di tubuh Lin Yun saat rune petir baru muncul. Ini berarti bahwa kekuatan kuali lainnya telah diubah menjadi sebuah rune petir. Itu cepat sekali. Lin Yun bersuka cita karena kecepatan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kecepatan kultivasinya 10 kali lebih cepat dari biasanya. Sepertinya dia membuat taruhan yang tepat. Saat petir terus berkedip di tubuhnya, energi yang kuat melonjak di dalam tubuhnya yang membawa rasa sakit yang menyengat. Tapi untungnya, fisik Lin Yun jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jadi dia bisa mentolerir rasa sakit yang melonjak di tubuhnya. Meskipun berbahaya, Lin Yun bisa menahannya. 1, 2, 3. Waktu berlalu saat lebih banyak petir mulai muncul di tubuh Lin Yun. Ketika dia mencapai 23 petir, tubuhnya mengeluarkan kekuatan yang eksplosif. Fisiknya jelas tumbuh lebih kuat, tetapi pada saat yang sama, lebih ramping. Sementara itu memperkuat fisiknya, itu juga memberinya kelincahan. Itu tidak seperti teknik kultivasi lain yang hanya akan membawa transformasi eksplosif pada tubuh. 9 transformasi naga biru menyeimbangkan kekuatan eksplosif dan kelincahan. Bagaimanapun, naga biru mengendalikan angin dan energi petir saat ia berkuasa di langit. Memiliki kekuatan dan daya ledak saja tidak cukup, karena kecepatan juga diperlukan. Secara bersamaan, energi asal ungu di dalam tubuhnya mulai menyatu dengan energi petir. Adapun sisa energi petir yang tidak menyatu dengan tubuhnya, dilahap oleh sutra pedang Ziyuan. Dengan ini, Lin Yun dapat merasakan bahwa energi asalnya tumbuh dengan kecepatan tinggi. Meskipun peningkatan dalam kultivasinya tidak secepat menggunakan anggur Aoki, itu bisa membawa Lin Yun ke tahap yang puncak. Pada kultivasinya saat ini, terlalu tidak realistis baginya untuk memiliki peningkatan yang eksplosif di alam Istana Ungu. Tapi itu mungkin bukan berita buruk, karena elang iblis petir perak berbeda dari binatang iblis lainnya. 4 hari kemudian, ketika kekuatan kuali terakhir dimurnikan menjadi rune petir, Lin Yun bisa merasakan perasaan puas menyebar ke seluruh tubuhnya. Rasanya seperti batu giok mentah telah dibuat menjadi sesuatu yang indah. Pada saat ini, Lin Yun merasa seperti dia telah secara resmi masuk ke dalam 9 transformasi naga biru. Energi yang mengalir melalui tubuhnya tiba-tiba memancarkan cahaya perak yang menyilaukan yang penuh dengan aura naga dan dominasi. Ini adalah energi naga biru. Merasakan perubahan dalam kekuatannya, Lin Yun langsung menjadi emosional. Ini sama seperti bagaimana dia memiliki energi Dracula saat dia mengembangkan fisik pertempuran gajah naga. Dia telah mengkultivasi 9 transformasi naga biru untuk sementara waktu, tapi baru sekarang dia mengalami transformasi total.
Ini membuat Lin Yun merasa puas saat dia tertawa terbahak-bahak. Tidak diragukan lagi bahwa energi naga biru jauh lebih kuat daripada energi Dracula. Dia masih bisa mengingat dengan jelas saat pertama kali menemukan darah naga biru di makam Empyrean. Dia bisa merasakan bahwa energi Dracopan di dalam tubuhnya bergetar dalam ketakutan dan rasa takut itu datang dari lubuk hatinya. Ketika Lin Yun membuka matanya bersinar terang saat mengeluarkan tekanan yang menakutkan. Dengan lambaian tangannya, dia mengambil cambuk Raja Guntur Api Ungu. Kali ini, cambuk Raja Guntur Api Ungu tampak lebih hidup saat api menyebar di atasnya saat dia memegangnya. Bisakah kamu merasakannya? Lin Yun tersenyum. Dia secara alami merasa percaya diri dengan artefak kosmik transenden ini, meskipun ada segel di atasnya. Bagaimanapun, dia terbiasa menggunakan senjata yang memiliki pikirannya sendiri. Aku akan membuatmu benar-benar tunduk padaku suatu hari nanti. Lin Yun mendengus saat 30 rune petir mulai menggeliat di dadanya dan tekanan tak terbatas meledak. Ketika kekuatan yang menakutkan mengalir ke seluruh tubuhnya, tanah mulai bergetar dengan keras. Dengan 30 rune petir mengalir ke cambuk Raja Guntur Api Ungu dari tangan Lin Yun, cambuk itu menjadi hidup saat menggeliat dengan keras dengan raungan ganas. Di bawah raungannya, bahkan langit mulai bergetar hebat. Betapa beratnya. Wajah Lin Yun tenggelam saat dia bisa merasakan cambuk Raja Guntur Api Ungu menjadi lebih berat. Kekuatan cambuk itu terus bertambah, menandakan bahwa Lin Yun terus-menerus membuka potensinya. Pergi. Ketika dia membuka 80% dari potensinya, keringat mulai muncul di dahi Lin Yun saat cambuk itu terbang. Langit menjadi gelap saat tekanan yang mendominasi tanpa batas meledak ke depan. Cambuk Raja Guntur Api Ungu seperti seekor naga yang keluar dari permukaan air. Ketika akan mendarat ke tanah, tekanan tersebut telah memadat menjadi seekor naga emas. Saat cambuk menghantam tanah, cambuk itu meninggalkan retakan besar yang mulai menyebar. Ini. Lin Yun terengah-engah dengan ketidakpercayaan dan kegembiraan di matanya. Jika serangan ini mendarat di elang iblis petir perak, itu tidak akan memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Tepat pada saat ini, aura kekerasan meledak dari kawah saat kabut darah mulai berkumpul di atas Lil Red seperti pusaran. Evolusi kedua. Lin Yun tersenyum dengan antisipasi di matanya. Dia memiliki harapan yang tinggi untuk Lil Red karena dia telah menganggap Lil Red sebagai teman. Bab 659 Kualifikasi Pertemuan. Lil Red diselimuti kepompong merah, seperti ulat yang berubah menjadi kupu-kupu. Kepompong merah itu telah sepenuhnya menyegel Lil Red tanpa sedikit pun auranya bocor. Dari tempat Lin Yun berdiri, dia bisa mendengar detak jantung yang kuat dari kepompong itu yang membuat tatapannya menjadi suram. Seluruh dunia menjadi sunyi dan hanya detak jantung yang kuat yang bisa didengar. Dia merasa ada aura yang kuat yang terkumpul di dalam kepompong. Tiba-tiba, Lin Yun menyipitkan matanya saat kepompong merah itu terbelah. Di bawah tatapan terkejutnya, kepompong itu pecah berkeping-keping dan aura iblis yang melonjak-melonjak ke langit. Di bawah aura iblis, awan mulai melonjak dengan keras. Lin Yun menyipitkan matanya untuk mencari Lil Red. Bulunya yang mengkilap tampak seperti kristal merah. Selain itu, ada beberapa helai rambut perak di punggungnya yang tampak seperti rune yang memancarkan aura kuno. Sepertinya garis keturunan orang bodoh ini telah terbangun sedikit lagi, desah Lin Yun saat aura naga samar Lil Red menjadi lebih halus. Saat dia berseru, daging di punggung Lil Red mulai menggeliat sebelum terbentuk menjadi sepasang sayap drakonik berwarna merah. Sepasang sayap itu telah menyatu dengan sempurna dengan Lil Red. Di Danau Awan Nila, Lil Red telah berevolusi sekali, memberikan perasaan sebagai seekor naga. Meskipun aura yang dipancarkan Lil Red sangat kuat saat itu tidak sempurna. Saat itu, Lin Yun berspekulasi bahwa Lil Red telah mengalami mutasi dan belum membangkitkan garis keturunannya sepenuhnya. Tapi sekarang, garis keturunan Lil Red telah sepenuhnya terbangun. Meskipun tidak berevolusi menjadi naga, sayapnya adalah perubahan besar. Saat dia memeriksa Lil Red, cahaya merah menyala dan Lil Red muncul di depannya. Kecepatan apa? Lin Yun berseru dalam hati. Lil Red telah mencapai kecepatan yang begitu cepat sehingga dia tidak bisa mengejarnya. Jika dia bertemu musuh dengan kecepatan seperti itu, dia akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Melihat keterkejutan di wajah Lin Yun, Lil Red terkekeh dan mengungkapkan senyum gigi gingsulnya. Menempatkan cambuk Raja Guntur Api Ungu, Lin Yun menunggangi Lil Red dan tersenyum, ayo pergi. Sudah waktunya bagi Lin Yun untuk pergi ke Leizu.
Prefektur ini dikenal sebagai puncak dari domain selatan kuno, tempat berkumpulnya para jenius yang tak terhitung jumlahnya. Saat menunggang kuda, mata Lin Yun berbinar-binar dan darahnya mulai mendidih. Di domain selatan kuno, 9 pasukan penguasa dianggap sebagai raja. Domain selatan kuno juga memiliki 9 prefektur, dengan Lei Zhu menjadi yang terkuat. Di antara 9 pasukan penguasa, Gua Langit Ziyue adalah yang terkuat dan mereka menunjukkan kekuatan sekte pedang. Hanya paviliun Tianyao dan kediaman salju utara yang bisa melawan mereka, tapi pada akhirnya mereka masih lebih lemah. Lei Zhu adalah tempat sekte pedang berada di masa lalu. Jadi, secara alami memiliki fondasi yang lebih kuat daripada 8 prefektur lainnya. Dengan Gua Langit Ziyue yang ditempatkan di Lei Zhu menjadi lebih terkenal. Bagi para kultivator, mereka terus berusaha untuk berkembang. Jadi wajar jika para elit mulai berkumpul di Lei Zhu. Selain kota Lei Zhu juga memiliki 7 kota utama lainnya. Ketujuh kota tersebut tidak kalah dengan prefektur lainnya. Namun, jika ketujuh kota tersebut bagaikan bintang di langit, kota Guntur bagaikan bulan yang bersinar terang tanpa batas. Kota Tianling adalah salah satu dari 7 kota dan disitulah tempat asal sekte pedang. Oleh karena itu, kota Tianling menempati wilayah yang sangat luas di Lei Zhu dan kota ini dipenuhi dengan paviliun-paviliun yang menjulang tinggi. Di antara istana-istana yang tak terbatas, kota ini memiliki penginapan yang menjulang tinggi yang dipenuhi dengan orang-orang. Namun demikian, ada 2 orang di antara kerumunan orang yang melihat sekeliling seakan-akan sedang mencari seseorang. Mereka berdua adalah Guo Su dan Yang Fan. Mereka tiba di kota Tianling 3 hari yang lalu pada waktu yang telah disepakati. Namun, Lin Yun masih belum terlihat. Karena itu, mereka tidak bisa menahan perasaan sedikit cemas. Saudara Yang, apakah Lin Yun pergi karena ada hal lain? Guo Su bertanya dengan alis terkunci. Karena dia berjanji pada kita, dia pasti akan muncul. Bahkan jika ada sesuatu yang terjadi, dia seharusnya mengatur seseorang untuk memberi tahu kita tentang hal itu, kata Yang Fan dengan tenang. Benarkah begitu? Bagaimana jika dia mengalami masalah di rawa? Tanya Guo Su. Saya rasa itu tidak mungkin, kata Yang Fan. Dengan kekuatan Lin Yun, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk keluar dari rawa selama dia tidak memprovokasi binatang iblis penguasa. Tapi memikirkannya lagi, kemungkinan Lin Yun memprovokasi binatang iblis tuannya cukup tinggi. Mata Yang Fan tiba-tiba berbinar dan dia tersenyum, dia ada di sini. Di mana dia? Tanya Guo Su. Tepat pada saat ini, Lin Yun perlahan berjalan mendekat sambil menunggangi seekor kuda naga darah yang menarik perhatian. Lil Red sudah menarik kembali sayapnya, tapi meski begitu, itu cukup menarik perhatian. Banyak orang bahkan menatap Lin Yun dengan tatapan jahat. Maaf membuat kalian menunggu, kata Lin Yun sambil turun dari kuda dan menangkupkan kedua tangannya. Tidak apa-apa. Ayo kita pergi, kata Yang Fan dan Guo Su. Mereka memeriksa kuda naga darah dengan terkejut. Kembali ke Laut Kusuo, Lil Red telah meninggalkan kesan yang mendalam pada mereka. Tetapi ketika mereka melihat Lil Red lagi, mereka melihat aura yang kuat dan mendalam. Keduanya memimpin jalan sebelum berhenti di sebuah halaman yang megah. Dinding halaman itu setinggi 10 meter. Bahkan di kota Tianling, rumah dengan skala seperti itu jarang ditemukan. Bahkan sebelum mereka masuk, seseorang mengenali Yang Fan dan bergegas maju untuk memimpin jalan. Ayo masuk, kata Yang Fan. Ketiganya melewati banyak koridor saat mereka menuju ke aula setinggi 3000 meter. Lin Yun, apakah kamu pernah berpartisipasi dalam pertemuan serupa di masa lalu? Selidik Guo Su. Tidak juga, tapi aku punya gambaran kasar tentang peraturannya, kata Lin Yun sambil menganggukkan kepalanya. Yang Fan tersenyum, pertemuan ini sedikit berbeda. Ini mungkin sebuah pertukaran, tapi tidak ada orang di sini yang sederhana. Biasanya, tidak ada yang mau repot-repot berpartisipasi, tapi dengan perjamuan drakonik yang begitu dekat, semua orang ingin melihat kekuatan satu sama lain. Ini membantu kami mendapatkan perkiraan kasar tentang perjamuan drakonik tahun ini. Lin Yun memahami kata-kata itu karena itu juga salah satu hal yang membuatnya tertarik. Tuan rumah pertemuan ini adalah seorang jenius dalam peringkat dalam. Tapi, Yang Fan memandang Lin Yun dan ragu-ragu. Lin Yun, kita adalah orang luar. Penduduk lokal kota Tianling mungkin akan bersatu, jadi yang terbaik adalah kamu bersiap-siap. Bersiaplah. Lin Yun tersenyum, tapi dia tidak membalas kata-kata itu. Dia tidak akan membuat masalah selama tidak ada yang memprovokasi dia. Dia akan mundur orang lain dengan hormat jika dia diberi hormat. Tapi Lin Yun tidak pernah menjadi orang yang bertemperamen baik.
Guo Su dan Yang Fan saling bertukar pandang sebelum memperlihatkan senyum pahit. Sepertinya peringatan mereka tidak berguna. Lin Yun sudah menonjol di Laut Kusuo, jadi bagaimana mungkin dia bisa menjadi orang yang tidak punya temperamen? Mereka tahu bahwa Lin Yun tidak peduli dengan asal-usul seseorang jika dia diprovokasi. Namun, mereka juga penasaran seberapa kuat Lin Yun dalam beberapa bulan terakhir. Pertemuan ini seharusnya cukup untuk mengeluarkan kekuatan Lin Yun yang sebenarnya. Ketika mereka memasuki aula, meja-meja sudah diatur dengan puluhan pemuda duduk. Dengan pandangan sekilas, mudah untuk mengetahui bahwa mereka semua berada di tahap puncak yang. Bahkan ada dua orang jenius di tingkat yin yang lebih rendah yang memancarkan aura yang kuat. Yang Fan, kau terlambat, senyum seorang pemuda. Memang, saya terlambat, kata Yang Fan sambil menangkupkan kedua tangannya. Bersamaan dengan itu, dia mengirimkan suaranya ke Lin Yun, ini adalah tuan rumah pertemuan hari ini, Xiang Tianhe. Dia berada di peringkat 47 di peringkat awan naga sebelumnya. Dia sudah berada di tahap yin yang setengah tahun yang lalu. Tentu saja, dia jauh lebih kuat sekarang. Lin Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak memeriksa orang ini setelah mendengarkan penjelasan Yang Fan. Xiang Tianhe kurus dan tinggi, dengan aura seperti matahari yang terik. Lin Yun bisa merasakan tekanan hanya dengan berdiri di dekatnya. Xiang Tianhe tampak berusia 23 tahun. Dia berada di tingkat yin yang lebih rendah setengah tahun yang lalu, tapi sekarang dia berada di tingkat yin yang paling tinggi. Tidak mudah untuk melakukan peningkatan apapun setelah mencapai tahap yin yang, jadi Lin Yun bisa menebak bahwa orang ini kuat karena dia bisa mencapai tahap yin puncak yang dengan begitu cepat. Lin Yun berspekulasi bahwa Feng Wuhen mungkin tidak bisa mengambil lebih dari 10 jurus dari Xiang Tianhe. Yang Fan, kamu masih terjebak di tahap puncak yang. Banyak waktu telah berlalu, jadi aku khawatir tidak akan mudah bagimu untuk tetap berada di peringkat awan naga dengan kultivasimu saat ini, kata seorang pemuda sombong dengan senyum ceria di sebelah Xiang Tianhe. Haha, bagaimana mungkin bakat saya bisa dibandingkan dengan Anda, saudara Jin Yan? Saya hanya bisa mencoba yang terbaik, jawab Yang Fan dengan tenang sambil tersenyum. Pemuda yang dikenal sebagai Jin Yan mengungkapkan senyum yang tak terlihat di matanya sebelum dia melanjutkan, siapa orang di sebelahmu ini? Saya rasa saya tidak mengenalinya. Saudara Xiang mungkin memiliki temperamen yang baik, tetapi Anda tidak dalam posisi untuk membawa siapapun yang Anda inginkan. Semua orang di sini adalah elit kota Tianling dan mereka ahli dalam peringkat awan naga. Tidak ada tempat untuk orang yang bukan siapa-siapa. Guo Su berbicara dengan dingin, siapa yang kau sebut bukan siapa-siapa? Bahkan Ji Wuye dikalahkan oleh Lin Yun. Apa kau benar-benar berpikir kau memiliki kualifikasi untuk mengejeknya? Kata-katanya langsung membuat aula menjadi hening karena banyak orang berbalik untuk melihat Lin Yun. Bahkan Jin Yan berbalik untuk melihat Lin Yun dengan terkejut. Xiang Tianhe tersenyum, Ji Wuye terkenal di peringkat luar. Karena kamu mengalahkannya, kamu secara alami memiliki kualifikasi untuk berada di sini. Seseorang, tunjukkan dia ke tempat duduknya. Di bawah tatapan aneh yang tak terhitung jumlahnya, Lin Yun duduk dan mengangkat cangkirnya tanpa ada perubahan pada ekspresinya. Sepertinya pertemuan ini akan menjadi lebih menarik dari yang bisa dia bayangkan. Bab 660 Keributan. Ji Wuye. Aku ingat dia. Reputasinya berada di level yang sama dengan Ghost Blade Yan Kong selama perjamuan drakonik sebelumnya. Mereka dikenal sebagai iblis kembar. Namun dia adalah seekor semut di hadapan seorang elit di peringkat dalam. Mengalahkan sampah seperti dia bukan apa-apa, kata Jin Yan sambil melirik Lin Yun dengan santai sambil menyeruput tehnya. Orang itu memiliki dendam terhadapku. Adik laki-lakinya dikalahkan olehku di perjamuan drakonik saat itu dan dia masih menyimpan dendam padaku. Sepertinya saya telah melibatkan Anda. Namun, Jin Yan sangat kuat. Saya bahkan mendengar bahwa dia memiliki kesempatan pada tahun lalu dan menjadi ahli panggung yin yang lebih rendah. Dia jauh lebih kuat dari Ji Wuye, jadi kau tidak bisa meremehkannya, kata Yang Fan sambil mengirimkan suaranya ke Lin Yun. Lin Yun mengerti apa yang sedang terjadi. Tidak heran dia bisa merasakan permusuhan samar-samar yang datang dari Jin Yan. Namun, itu tidak masalah karena dia tidak akan mengganggu Jin Yan selama Jin Yan tidak melewati batas kemampuannya. Alasan mengapa dia ada di sini adalah untuk melihat seberapa kuat seorang jenius di peringkat dalam. Tuan rumah pertemuan ini adalah Xiang Tianhe, seorang jenius di peringkat dalam. Lin Yun bisa merasakan aura yang kuat namun bawaan yang datang darinya. Orang ini adalah yang terkuat di antara generasi muda yang pernah dilihat Lin Yun sejauh ini.
Namun, dia yakin bahwa dia tidak akan kalah dengan mudah jika mereka bertarung. Untuk beberapa alasan, Lin Yun bisa merasakan bahwa Xiang Tianhe agak kurang. Mungkin inilah alasan mengapa dia berada di peringkat 40-an dan tidak terlalu kuat. Kemudian lagi, dia masih perlu melihat Xiang Tianhe bertarung untuk memastikannya. Saat ini, dia hanya bisa mendasarkan pada penilaian awalnya. Maaf karena terlambat. Tepat ketika Lin Yun sedang dalam pikiran yang dalam, sebuah suara dingin terdengar saat seorang wanita berpakaian ungu masuk. Dia tampak berusia 20-an dan memiliki sosok yang luar biasa. Saat dia berjalan, ada aroma yang samar. Lin Yun menyipitkan matanya saat dia bisa merasakan kekuatan yang datang dari wanita itu. Temperamennya seperti bulan yang memancar. Tidak hanya dia cantik, tapi dia juga kuat. Meskipun dia juga berada di puncak tahap Yin Yang yang lebih rendah, dia jauh lebih kuat dari Xiang Tianhe. Adapun Jin Yan, yang hanya berada di tahap Yin Yang yang lebih rendah, tidak mungkin dia bisa dibandingkan dengannya. Bahkan Yang Fan dan Guo Su sempat teralihkan sejenak. Tapi beberapa saat kemudian, Yang Fan bereaksi dan berbisik, King Ruoyou, murid terpencil dari seorang penatua tertinggi. Dia berada di peringkat 31 pada peringkat awan naga sebelumnya. Saya mendengar bahwa dalam 4 tahun terakhir, dia telah mengkultivasikan Sutra Hati Ziyue ke tingkat yang sangat tinggi dengan kekuatan yang mencapai 20-an teratas. Sutra Hati Ziyue. Hati Lin Yun tersentak saat dia memeriksa wanita itu dengan lebih hati-hati. Dia sebelumnya pernah merasakan kekuatan Sutra Hati Ziyue. Meskipun itu luar biasa di tangan Ketua Leng, itu masih jelas kurang. Lin Yun tidak bisa mengatakan bahwa dia benar-benar mengalami kekuatan sebenarnya dari Sutra Hati Ziyue. Guo Su juga berbisik, Xiang Tianhe tidak sederhana. Kota Leizhu tidak jauh dari kota Tianling, dan King Ruoyou adalah salah satu dari 4 wanita cantik di Leizhu. Dia memiliki banyak pengagum dan saya mendengar bahwa dia bahkan memiliki pengagum di antara 3 raja dan 7 elit. Dia dikenal sebagai Putri Gua Langit Ziyue. Tidak ada yang berlebihan dalam kata-katanya. Xiang Tianhe mungkin seorang jenius di peringkat dalam, tapi dia hanya berada di peringkat 40-an. Masih ada jarak yang sangat jauh antara dia dan King Ruoyou, jadi aneh kalau dia bisa mengundang seseorang seperti King Ruoyou. Penampilan King Ruoyou membuat suasana agak tegang karena banyak orang berpura-pura bersikap sopan. Xiang Tianhe sudah berdiri untuk menyambutnya dengan mata berkobar. Dia tersenyum, suatu kehormatan bagi saya bahwa Anda bisa datang. Mari, izinkan saya bersulang untuk Anda. Seketika, para tamu menatap penuh hormat saat mereka mengangkat cangkir mereka. Mata King Ruoyou bersinar dengan segumpal kesombongan sedingin es sebelum menganggukkan kepalanya dan menuju ke kursi utama di atas panggung. Ketika dia menyapu pandangannya, dia terkejut melihat tanda di dahi Lin Yun. Tapi dia segera menyembunyikan keterkejutannya saat dia mengalihkan pandangannya. Sekarang semua orang sudah ada di sini, Xiang Tianhe tersenyum, selain 7 jenius terhebat di kota Tianling, kalian semua bisa dianggap sebagai yang terkuat di antara generasi muda. Selain Lin Yun, Yang Fan, dan Guo Su, semua orang adalah jenius lokal. Jadi apa yang dikatakan Xiang Tianhe tidak berlebihan. Xiang Tianhe berhenti sejenak sebelum dia melanjutkan, perjamuan drakonik sudah setengah tahun yang lalu dan jarang sekali kita mengadakan pertemuan. Pertemuan hari ini hanya dimaksudkan agar semua orang dapat melakukan pertukaran. Tidak ada motif lain. Untungnya, Ruoyou juga ada di sini, jadi jika kalian bisa menarik perhatiannya, kalian mungkin bisa masuk ke Gua Langit Ziyue. King Ruoyou memasang tatapan ceria ketika dia mendengar itu, tapi dia tidak membantah kata-kata Xiang Tianhe. Dia tidak menunjukkan banyak ekspresi sejak awal. Ini jelas merupakan pertemuan, tetapi ada dinding tak terlihat antara dia dan semua orang yang hadir. Saudara Xiang benar. Kerja keras dibutuhkan di jalan bela diri, tapi kita tidak bisa terus-menerus mengasingkan diri. Jika tidak, kita hanya akan menjadi katak di dalam sumur. Itu benar. Interaksi menciptakan peningkatan, jadi tidak ada gunanya hanya fokus pada kultivasi. Semua orang di sini saling mengenal satu sama lain karena mereka berasal dari berbagai klan di kota Tianling. Jadi suasananya tiba-tiba menjadi hidup. Saat mereka berbicara dan bertukar pemahaman mereka, suasana berangsur-angsur menjadi panas. Lin Yun mengangkat cangkirnya dan menyesapnya sambil merasa kecewa. Selain Xiang Tianhe dan King Ruoyou, tidak banyak orang yang bisa menarik perhatiannya di sini. Selain itu, membosankan untuk mendengarkan percakapan mereka. Sepertinya pamor Xiang Tianhe tidak tinggi di kota Tianling. Paling tidak, 7 orang jenius terhebat tidak ada di sini.
Jika di tempat lain, prestise seorang jenius peringkat dalam secara alami dapat menarik perhatian banyak orang. Tapi sepertinya tidak banyak di kota Tianling ini. Tidak butuh waktu lama bagi semua orang untuk mengatur perkelahian mereka. Melihat pemandangan ini, Xiang Tianhe tersenyum saat dia tampak siap. Karena kalian ingin berdebat, maka kalian harus tahu kapan harus berhenti. Jangan terlalu larut di dalamnya. Jangan khawatirkan hal itu. Kami tahu aturannya, jawab pasangan yang ingin bertarung. Mereka terlihat seperti sudah tidak sabar untuk berdebat. Mereka berdua adalah para jenius dari generasi yang sama, jadi secara alamiah mereka sombong dan tidak mau mengaku kalah. Wajar jika ada percikan api di antara mereka saat mereka saling bertukar pemahaman. Dengan sangat cepat, mereka mulai berkelahi. Mereka hanya menggunakan tinju mereka untuk bertarung dan mereka berdua berada di tahap puncak yang. Teknik tinju tingkat bumi. Mata Lin Yun berbinar saat dia mengidentifikasi tingkat teknik tinju mereka. Sepertinya kota Tianling memiliki dasar yang kuat. Bagaimanapun, ini adalah dua orang biasa yang telah memahami teknik tinju kelas bumi. Itu tak terbayangkan di Akademi Tianfu. Tinju 7 pembantaian dikenal sebagai teknik tinju terlarang, tapi itu hanya teknik tinju kelas bumi yang tinggi. Bagi Lin Yun, beruntung dia memiliki pedang tuan. Bahkan di antara teknik kelas bumi, itu termasuk tingkat tertinggi. Tapi dengan cepat, ketertarikan Lin Yun mereda saat keduanya menunjukkan sedikit kekurangan dalam teknik tinju mereka. Gerakan mereka mungkin terlihat mendominasi, tapi mereka belum memahami maksud sebenarnya dari teknik tinju mereka. Mereka bahkan tidak dalam penguasaan yang lebih besar, belum lagi penguasaan yang lebih rendah. Jika dia melawan mereka, mereka pasti tidak akan bisa menahan tinju 7 pembantaiannya. Dengan sangat cepat, beberapa ronde perdebatan berakhir tanpa pertarungan yang menarik. Lin Yun hanya sedikit tertarik saat Jin Yan naik ke atas panggung, tapi dia segera menggelengkan kepalanya. Turun. Jin Yan melontarkan pukulan setelah 5 jurus dan membuat lawannya terbang. Kekuatannya kuat, jadi dia hampir mengirim lawannya keluar dari aula. Maaf tentang itu. Tinju api langit saya baru saja mencapai penguasaan yang lebih besar. Saya hanya menggunakan 50% dari kekuatan saya, tapi saya tidak menyangka masih bisa melukai Anda, celetuk Jin Yan sambil meminta maaf. Permintaan maaf Jin Yan yang tulus membuat wajah lawannya berubah menjadi jelek sebelum dia tersenyum dan kembali ke tempat duduknya. Sikap arogan Jin Yan membuat banyak orang tidak senang, tetapi tidak ada yang berani mengatakan apa-apa karena kekuatannya di tahap Yin Yang yang lebih rendah. Dia mengintip sekilas ke arah King Ruoyou dan kecewa melihat bahwa dia tidak menunjukkan minat dalam pertarungannya. Tapi ketika dia melihat ke arah Lin Yun, matanya dengan cepat berbinar dan tersenyum, "Hei, anak nakal bermarga Lin. Karena kamu telah mengalahkan Ji Wuye, kamu pasti cukup kuat. Mengapa kita tidak bertukar jurus?" Saat dia mengucapkan kata-kata itu, banyak orang tersenyum. Bagaimanapun, Jin Yan adalah seorang jenius lokal di kota Tianling dan semua orang sangat senang melihatnya memberi pelajaran kepada orang luar. Sepertinya dia meremehkan saudara Jin Yan. Dia pasti takut. Haha, tidak perlu takut. Jin Yan ingin berdebat denganmu, jadi dia pasti tidak akan menggunakan kekuatan penuhnya. Reputasinya pasti palsu. Lihatlah betapa pengecutnya dia. Leizhou adalah prefektur terkuat di domain selatan kuno. Oleh karena itu, banyak kultivator di Leizhou secara alami merasa bahwa mereka lebih baik dari yang lain. Inilah alasan mengapa mereka mulai mengejek Lin Yun ketika dia melihat Lin Yun tidak menanggapi. Takut. Lin Yun menarik kembali pandangannya dan melanjutkan, "Memang, aku takut." Jin Yan tidak bisa menahan cibiran saat mendengar itu. Tapi tepat ketika dia akan mengejek Lin Yun melanjutkan, "Takut aku mungkin melibatkan semua orang di sini karena panggungnya sangat kecil." Kata-kata Lin Yun langsung menimbulkan keributan. Bahkan Xiang Tianhe, yang berada di atas panggung, terkejut sebelum dia berbicara, ada susunan spiritual di atas panggung yang dapat menyerap 50% energi asal. Itu bahkan dapat menahan pertarungan ahli panggung Yin Yang yang lebih rendah. Anak nakal, kamu agak sombong meskipun kamu pendiam. Haha, bukankah Ji Wuye juga sama saat itu? Dia bertindak sombong hanya karena dia berada di peringkat luar peringkat awan naga. Bukankah dia diberi pelajaran di prefektur petir? Kami sudah memberi orang-orang ini wajah dengan mengundang mereka untuk bergabung dengan pertemuan sebagai orang luar. Hehe, mari kita lihat saja. Jin Yan dikenal karena temperamennya yang berapi-api. Anak nakal ini berani sombong di depan Jin Yan, jadi dia pasti akan diberi pelajaran nanti. Bagus jika dia tidak dipukuli sampai memohon pengampunan nanti. Semua orang tidak senang mendengar kata-kata Lin Yun.
Mereka tidak akan mengatakan apa-apa jika mereka dikalahkan oleh Jin Yan, tapi tidak ada tempat bagi orang luar untuk menyombongkan diri di hadapan mereka. Bagaimanapun juga, ini adalah kota Tianling, sebuah kota di prefektur petir.